Jadi hal-hal ini mungkin teman-teman juga ada yang mungkin lebih paham satu dua hal. Kalau ada bisa ngasih usul ke pemerintah, find jalur dan coba coba kasih masukan baik-baik dengan bahasa yang baik tentunya. Dan yang lain yang kita bisa dapat lakukan adalah edukasi publik dan edukasi pembuat kebijakan. Ini bisa dari artikel, dari seminar-seminar gitu. Jadi mungkin di provinsi atau di kabupatennya setelah tahu lebih banyak tentang COVID dan bagaimana beberapa hal yang harus dilakukan, bagaimana pengalaman lain, mungkin kita bisa nulis artikel sederhana baik di sosmed maupun di the conversation, konfas online, mungkin op-ed dan sebagainya untuk memberikan edukasi publik dan pembuat kebijakan. Hal-hal mulai dari hal-hal yang sederhana menurut saya, jadi kayak misalnya konsep social distancing kan. Apa itu karena itu pertama itu bahasa Inggris, jadi belum tentu semua orang Indonesia bisa ngerti. Jadi apa bahasa Indonesianya, terus dijelaskan kenapa itu penting, kenapa contohnya, itu ambil kasus misalnya Taufik Akbar terakhir di Malaysia kemarin di mana, gitu kan. Terus etika batuk, cuci tangan. Jadi banyak hal-hal yang kita sebagai tadi Mas Panji bilang sebagai akademisi, tadi Mas Ahmad bilang sebagai ilmuwan, maupun sebagai di tempat kerja kita masing-masing, banyak hal yang kita bisa lakukan kontribusi gitu, termasuk ke. Saya potong dulu di sini. Yeah. Kita lanjut diskusi. Alright, thank you Nurul. Thank you Deka, bagus banget masukannya dari Deka, dan banyak sekali mungkin hal-hal yang cukup konkret yang bisa dilakukan. Dan nanti ini mungkin akan berlanjut diskusinya pastinya, karena sekarang kita masuk ke sesi diskusi dulu. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Untuk para peserta, saya lihat sudah mulai mengajukan pertanyaan di box Q&A. Saat ini sudah masuk lebih dari hampir 10 pertanyaan sekarang sudah ada. Saya akan para panelis lain mungkin bisa melihat pertanyaannya, tapi di sini coba saya grupkan, kategorikan supaya nanti menjawabnya bisa sekalian langsung. Jadi ini mungkin ada pertanyaan yang bisa ditujukan ke masing-masing panelis dan nanti bisa dijawab sesuai kompetensinya masing-masing. Jadi saya bacakan dulu pertanyaannya, mungkin nanti tiap panelis bisa mencatat mana yang perlu dijawab. Jadi pertanyaan yang pertama, mungkin ini menarik untuk dijawab oleh Mas Panji dan atau Bu Naf. Kapan saat yang tepat untuk menerapkan lockdown di Indonesia atau di kota-kota tertentu? Tadi sudah berbicara mengenai data untuk membuat kebijakan dan juga terkait leadership. Nah, kapan sebenarnya saat yang tepat menerapkan lockdown? Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, dengan keterbatasan data dan informasi, serta kapasitas deteksi dini yang ada di Indonesia, bagaimana pemerintah seharusnya menentukan langkah selanjutnya, khususnya terkait social distancing, lockdown, dan travel restriction? Apakah sudah saatnya pemerintah mengambil langkah yang lebih ekstrim lagi, seperti Iran dan Italia? Berat sekali pertanyaannya. Mungkin nanti bisa dijawab Mas Panji atau Deka, mungkin juga bisa berkomentar tentang ini. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah, bagaimana kita memastikan seluruh perhatian dan respon yang diberikan kepada kasus COVID tidak mengabaikan respon pada penyakit lain seperti dengue dan TBC? Ini lagi-lagi mungkin menarik juga nih Mas Panji, maaf ya Mas Panji saya sebut terus namanya karena Mas Panji juga ahli di dengue dan TB nih. Dan mungkin Bu Naf juga bisa membantu menjawab masalah pembagian resources di saat pandemik saat ini. Bagaimana kita tidak menyerap semua resources dari penyakit-penyakit yang penting lainnya. Kemudian pertanyaan keempat, jadi di sini sepertinya ada masalah mengenai pemenuhan kebutuhan standar terhadap akses fasilitas kesehatan. Jadi seperti di Dinkes Provinsi DKI sudah menyampaikan kepada rumah sakit untuk membantu kemudahan pengadaan masker, tapi belum ada. Jadi tidak ada stok masker untuk petugas rumah sakit melayani pasien. Ini masalah supply chain. Mungkin ini bisa dijawab juga oleh Bu Naf atau mungkin Pak Bimo, mungkin punya pengalaman di penyakit infeksi untuk supply chain seperti apa, atau mungkin Deka kalau bisa membantu menjawab juga boleh. Kemudian pertanyaan kelima ini mengenai keterlibatan private sector dalam penanganan COVID. Sebenarnya apa yang bisa dilakukan oleh private sector? Mungkin Raju bisa membantu menjawab di sini.
Dan pertanyaan keenam, um, salah satu alasan sentralisasi yang diagnosa yang diungkapkan oleh Menkes Terawan adalah supaya data genomik virus tidak bocor. Apakah concern tersebut valid? Mungkin Pak Ahmad sudah senyum-senyum bisa bantu jawab ya Pak ya. Dan kemudian pertanyaan yang masih berkaitan, kalau tentang lab, kalau kapabilitas tes bisa dilakukan itu oleh siapa saja sebenarnya? Pak Bimo dan Pak Ahmad mungkin bisa bantu jawab. Apakah harus memang rumah sakit yang ditunjuk pemerintah saja, atau sebenarnya ada sih rumah sakit swasta lainnya atau unit-unit lainnya yang bisa melakukan tes? Kemudian metode screening COVID yang sudah dilakukan oleh Litbangkes dan Eijkman, apakah sudah tepat sesuai dengan genom sequence-nya? Ini cukup teknis, mungkin Pak Ahmad bisa bantu jawab, Pak. Dan apakah metode screening yang dilakukan di Litbangkes dan Eijkman itu sudah efektif mendeteksi COVID sesuai genom sequence-nya tadi? Pertanyaan yang sama. Pertanyaan terakhir yang sudah masuk, jika ada riwayat perjalanan antar daerah di Indonesia, bagaimanakah protokolnya? Misalnya riwayat perjalanan ke Bali, di mana di sana banyak turis. Kalau ada gejala batuk, apakah sudah bisa jadi suspek COVID saat ini? Mungkin Deka bisa dijawab, Dek, untuk protokol. Saya rasa begitu. Mungkin saya kasih waktu tiap panelis untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk saat ini. Kalau nanti ada pertanyaan yang masih masuk lagi, mungkin saya buka sesi tanya jawab, menjawab pertanyaan oleh para panelis. Tapi kita lihat dulu dari waktunya. Oke, saya kasih waktu mungkin masing-masing panelis maksimal 3-5 menit. Oke. Mungkin mulai dari Mas Panji dulu, Mas. Oke, boleh. Pertanyaan sulit dan bukan pertama kali diajukan. Kapan kalau kita mau lockdown, kapan harus dilakukan? Saya tidak bisa menjawab pasti sayangnya ya, tapi satu jawaban tentatif saya yang selalu saya berikan adalah the sooner the better. Ini masa yang penuh uncertainty. Kita tidak punya cukup data untuk melihat sebuas apa virus ini ada di Indonesia. Tapi kalau kita melihat apa yang sudah terjadi di negara lain, Cina, Italia, Jerman, dan negara-negara lain ini, kita bisa cukup confident ya menyimpulkan bahwa Indonesia tidak akan jauh berbeda. Dan kebijakan social distancing ini kan skalanya luas ya. Ada yang sendiri gitu, kita jangan dekat-dekat keramaian, atau dalam skala yang lebih besar, pemerintah atau otoritas yang ada memberlakukan kebijakan, tidak boleh ke kantor, tidak boleh ke keramaian. Jadi skalanya itu dari kecil sampai besar. Yang kita tahu bahwa the sooner the better, dan ini sudah ditunjukkan tadi oleh Pak Ahmad, bahwa di Philadelphia dan St. Louis ya, bahwa yang tidak melakukan isolasi atau social distancing lebih awal itu kasusnya lebih tinggi. Dan dampaknya apa? Dampaknya yang paling kita tidak inginkan adalah fasilitas kesehatan kita terlalu cepat habis kapasitasnya, terpakai habis ya. Jadi the sooner the better. Tentu ini kebijakan yang kita tidak boleh melihat sebagai written on stone gitu ya, jadi tidak bisa diubah begitu. Ini semuanya harus agile, dinamis. Jadi kita harus saya pikir kita harus memikirkan, lebih penting memikirkan bagaimana mekanismenya supaya walaupun ada disrupsi sosial itu tidak terlalu berat. Nah, seperti Raju sampaikan tadi, ini early pain untuk future gain, dan ini akan painful. Tapi ya secara prinsip the sooner the better. Kita tidak bisa bilang hari ini atau besok itu akan sangat sulit. Tetapi kalau sudah menunggu kalau menunggu sudah ada community transmission, it will be a little too late lah. Saya tidak bilang tidak bermanfaat, tapi akan lebih bermanfaat kalau mendahului community transmission. Tadi ada yang bertanya, social distancing tidak berarti lockdown. Tidak harus lockdown. Jadi kalau saya bilang, tolong social distancing, jangan dekat-dekat orang. Kalau lagi sakit, jaga jarak 1 meter, 2 meter, itu juga social distancing. Jadi
Mungkin ini terminologi kita bisa berbeda pendapat, tapi intinya lebih cepat lebih baik. Nah, ini saya mungkin untuk menyambungkan dengan ke Bunak ya, bagaimana supaya tidak mengabaikan TB dan denggi dan yang lainnya. Ini masalah priority setting sebenarnya ya. Jadi saya pikir sekarang adalah ada urgensi bahwa coronavirus ini kita lihat dari data yang ada di negara lain, ini bisa eskalasinya cepat, menimbulkan morbiditas dan mortalitas yang cukup tinggi dalam waktu cepat ya. Kita tidak boleh mengabaikan penyakit yang ada. Tapi kalau kita abai dengan corona, kita jadi lebih banyak masalahnya. TB belum selesai, denggi lagi ada, corona juga datang begitu, dibiarkan begitu saja. Jadi barangkali kita ambil counterfaktualnya bukan apa yang ngurusin corona sih, ini ada denggi tapi sebaliknya kita urusin corona supaya moga-moga kita nggak harus mengurusi TB, denggi dan corona gitu di masa yang akan datang. Mendingan kita lebih baik kita selesaikan sekarang juga gitu. Tentu ini priority setting dan ini sedikit off dari pertanyaan, tapi kita harus mulai memikirkan ya. Nah, kalau kita sumber daya akan sangat terbatas dan kita sudah harus, saya pikir sudah harus memprioritaskan corona dibanding yang lain dulu sekarang. Tapi nanti kalau rumah sakit penuh, bagaimana kita memprioritaskan sumber daya? Siapa yang berhak mendapatkan respirator misalnya? Siapa yang berhak mendapatkan bed di ICU? Nah, ini kita harus mulai berpikir. Dan saya pikir ini waktu yang tepat untuk melemparkan ke Bunak, Bu. Silakan. Terima kasih, Nurul, saya kembalikan. Thank you, Mas Panji. Oke, Bunak, bola panasnya dilempar oleh Mas Panji langsung ke Bunak. Bagaimana untuk priority setting, dan mungkin tadi bisa, kalau Bunak juga ada pendapat mengenai saat yang tepat untuk menerapkan lockdown. Silakan, Bunak. Sih tentu sangat tergantung pada data ya, di mana ini. Karena kita memang datanya pada saat ini masih sulit, saya pikir yang pertama yang harus dilakukan oleh komandan dalam hal ini BNPB adalah langsung melibatkan daerah dengan pemerintah daerah, menjelaskan sejelas-jelasnya tentang penyakit ini, tentang coronavirus, apa yang bisa dilakukan untuk prevention. Ya. Jadi itu sudah banyak sekali. Sekarang tentang social distancing dan travel ban, terus terang saya juga mengatakan jangan tunggu data, tetapi as soon as possible, mengingat pengalaman negara-negara lain. Tetapi itu pun bisa kita prioritaskan. Misalnya, kalau memang itu daerah kelelawar, disebabkan kelelawar. Apakah di daerah-daerah di mana ada kumpulan-kumpulan kelelawar itu dipusatkan untuk mass ini misalnya mass screening, ya? Atau kalau memang tempat di mana masa keluar banyak dari negara-negara yang ini, yang yang sudah pandemi atau epidemi, maka di situ perlu di screening lebih banyak. Tetapi social distancing, saya pikir yang penting untuk negara kita yang besar ini, sekali lagi melibatkan pemerintah daerah, dinas kesehatan, sampai ke puskesmas, yaitu menyampaikan kepada masyarakat, yang pertama itu, jadi misalnya kumpul banyak, sekarang di masjid sudah ada peraturannya, tapi belum dilaksanakan. Di gereja-gereja sudah ada aturannya bahwa yang sakit tidak perlu ke gereja, tidak perlu ke masjid, tidak perlu ikut taraweh dan sebagainya. Tapi belum sampai di akar rumput. It's there where the action is. Karena itu penting sekali itu disampaikan di kampus-kampus, di pasar dan sebagainya. Tetapi kita tidak bisa langsung tutup, oleh karena that's their living ya. Itu mereka punya hidup. Sehingga hanya menginikan bahwa kalau you rasa sakit, gejala-gejala ini, segera apa yang harus dilakukan. Nah, oleh karena itu penting lagi, sekali lagi pemerintah daerah sampai ke puskesmas menyiapkan sarananya. Sehingga yang tadinya sudah ada seperti
kemungkinan diagnosa. Jadi di sini prevention tadi ya. Kemudian detection. Kalau saya akan minta, kalau tahu sudah pandemi, alat untuk deteksi itu diperluas kemana-mana, sampai ke puskesmas. Ya. Reaktivasi semua yang sudah dulu dilatih, harus dilatih ulang dengan adanya penyakit yang baru, epidemi yang baru. Pengetahuan dasarnya sudah ada, tinggal direaktivasi, kemudian sumber daya manusianya itu yang nomor satu, kemudian fasilitasnya, baik fasilitas laboratorium untuk deteksi maupun fasilitas untuk melayani penderita kalau sudah sakit. Saya kira ini suatu holistik ini ya. Sorry jika agak menyimpang dari apa yang ditanya tadi. Social distancing, kalau memang itu masyarakat sudah mengerti apa yang dia harus lakukan sampai di akar rumput, saya kira itu akan banyak sekali dampaknya. Sebelum harus perlu lockdown dan sebagainya, tentu itu harus keputusan masing-masing, apakah kampus, apakah apalagi Raja tentu bisa lebih ini, mereka harus pikir cost effectiveness-nya. Oke? Kalau resources tadi, bagaimana COVID demam berdarah? Demam berdarah sebenarnya sudah dalam program, jadi sudah dalam anggaran. Kalau COVID ini dianggap sebagai bencana, maka itu ada anggaran khusus. Dulu namanya anggaran 99, khusus untuk bencana alam dan non-alam. Sehingga BNPB yang sekarang ditunjuk sebagai komando, itu juga bagus. Karena dia mempunyai anggaran yang cukup besar, yang dalam reserve. Itu bisa dipakai untuk apakah pelatihan, apakah untuk logistik, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi saya pikir dengan adanya perintah atau instruksi Presiden yang komandonya sekarang di Badan Nasional Penanggulangan Bencana, itu akan lebih cepat, anggaran terjamin, dan bisa terus sampai ke daerah, sampai ke grassroots. Itu dulu. Oke. Okay? Thank you so much, Gunaf. Very insightful. Mungkin untuk pertanyaan berikutnya bisa dijawab oleh Pak Bimo. Pak Bimo mau share jawaban dulu, Pak, dari pertanyaan yang sudah diajukan. Yang mana nih, saya tadi ada beberapa tentang alkes sama stok masker segala macam tadi ya. Kalian aja Pak dijawab bersama. Iya, saya lupa yang mana. Saya beberapa. Saya ingat saya. Yang logistik. Tadi mengenai logistik. Jadi saat ini betul logistik yang dengan supply chain. Ya. Sudah mulai out of masker di rumah sakit, itu bagaimana menyikapi tersebut, dan sebenarnya alurnya itu harusnya seperti apa, dan kalau itu terjadi masalah stocking itu apa yang bisa dilakukan. Kemudian masalah ya itu saja dulu Pak. Itu harus ada tim yang untuk kesiapsiagaan ini. Yang bagus kemarin Gubernur DKI sudah memulai, dan salahnya dia, jadi ada kepemimpinan dan pemerintah daerah, sehingga ada pintu informasi yang satu tentang kekurangan stok masuknya kemana, dan bisa dimonitor dan bisa kemudian dicari solusinya. Kalau sekarang setelah menjadi gugus tugas di BNPB ada sistem namanya SKPDB, Sistem Komando Penanggulangan Darurat Bencana. Jadi itu saya kira sistem yang akan dipakai, di mana di situ selain komandan akan ada nanti wakil atau posko-posko tertentu, salah satu posko logistik. Nah, di situ nanti ada logistik, bisa logistik yang kesehatan, bisa yang logistik lainnya. Itu akan ada banyak. Yang sekarang hanya bisa berharap di situ ada, dan kemudian seperti tadi Bunda sampaikan, ini strukturnya harus juga ada di daerah gitu. Itu yang sama, sehingga informasi yang sampai ke sana tentang situasi masalah logistik sampai ke pusat. Nah, pada beberapa daerah sudah mengambil inisiatif seperti DKI, kemarin Jawa Barat juga mulai, mereka bisa melakukan di lingkup mereka dengan anggaran yang ada di mereka sendiri. Kalau yang lain, dan saya ada pertanyaan tadi tentang tes bisa di rumah sakit rujukan atau laboratorium terakut. Ini masalah yang masuk tadi kita bahas sebagai desentralisasi diagnostik lab-nya. Nah, sayangnya sampai
baru 2 hari lalu baru dibuka pintu membolehkan lab lain ikut serta. Sekalipun sudah dari awal seperti Eijkman tuh minta dia lewat jalur kemana-mana, Ristek, ke Wantinpres, ke KSP kemana untuk menawarkan diri untuk bisa juga konfirmasi. Karena pada saat flu burung yang lalu dan Spinere itu, Eijkman memang menjadi kembarannya Badan Litbang untuk itu. Dan di situ sudah disebut, tadi saya sampaikan tentang Permenkes 658 2009 itu, pemeriksaan itu harus dua lab baru bisa menyatakan positif. Positif pun pernyataannya oleh Badan Litbang sebagai pusat rujukannya. Sehingga ini menjawab tadi yang pertanyaan lain tentang bisa dipastikan tidak Eijkman punya kapabilitas dan segala macam. Itu ada prosedur untuk ke sana yang sudah ditetapkan dulu sebetulnya tahun 2009. Yang kali ini hanya satu Badan Litbang yang kita tangkap dari media ya. Nggak tahu kalau di dalam itu mereka ada proses internal lain. Jadi untuk lab sebenarnya lab itu yang bisa melakukan siapa saja Pak? Apakah memang harus rumah sakit rujukan? Ya kalau itu kalau melihat Permenkes yang lalu 44 ada jejaring 44 lab yang pernah disiapkan untuk itu. Dan siapkan dalam arti ada peralatannya, ada PCR, untuk RT-PCR ada, tenaganya disiapkan, dan kemudian reagen-reagen waktu itu juga disiapkan. Reagennya harus khusus kan untuk ini, primernya harus pas untuk ini. Nah itu juga kalau sekarang ini tampaknya selama ini belum dibuka pintu itu untuk membolehkan lab. Bahkan yang 44 ini aja belum, apalagi kita bicara yang rumah sakit rujukan. Padahal yang saya ikuti kemarin ternyata kayak rumah sakit RSPI Sulianti Saroso seharusnya labnya bisa melakukan itu, cuma dia tidak dibolehkan melakukan itu kan, tunggu ke Badan Litbang sehingga ada backlog di sana. Oke. Mungkin Pak Ahmad bisa tambahkan. Ya, mungkin ditambahkan Pak Ahmad, silakan Pak. Oke, terima kasih Bu Nurul, terima kasih Pak Bimo. Mungkin saya mulai dari yang genomic bocor dulu aja ya. Itu yang dari Pak Menkes, saya belum baca langsung, tapi mungkin ini yang disebut dengan infodemic sebetulnya. Jadi di samping informasi yang hoax, tapi juga misinformasi. Justru di saat ini kita perlu transparansi, bahkan perlu data sharing dari seluruh genom yang bisa terisolasi. Makanya sekarang kita bisa petakan bahwa ternyata memang ada variasi-variasi yang unik dari masing-masing negara, dan itu secara evolutionary biology sangat menarik. Apalagi nanti kalau ternyata itu berkorelasi dengan fenotip. Karena saat ini yang kita tahu, memang ada variasi-variasi, tapi setahu yang saya lihat, belum ada studi yang mengkorelasikan, mengasosiasikan varian yang mana yang terkait dengan fatalitas misalnya. Nah, itu memang perlu studi. Kalau itu tidak di-share, bagaimana kita bisa belajar itu? Ya, ini. Nah, yang berikutnya mengenai laboratorium ya. Mungkin saya juga memiliki keprihatinan sama seperti Pak Bimo. Kenapa lab lain tidak ditunjuk? Cuma memang saya berusaha memahami kenapa satu pintu, kenapa Litbangkes. Karena saya bisa pahami bahwa untuk tes seperti ini memang kompleks. Artinya harus memastikan bahwa yang mengerjakan itu know what they're doing. Kita tidak bicara lab penelitian di mana tenggat waktunya bisa kapan-kapan ya, mungkin tunggu laporan hasil bisa kapan-kapan, enggak. Ini kita bicara keputusan yang sudah orangnya karantina atau dimasukkan ke ICU misalnya. Nah, Litbangkes secara teknis saya pernah follow juga publikasi mereka itu sejak flu burung itu memang terbukti mampu gitu. Tapi menjadi pertanyaan itu kuncinya di 2 bulan pertama itu kenapa zero, itu pertanyaan sangat besar sebenarnya. Kenapa kapasitas seperti itu, dan ketika dihitung Pak Yuri mengatakan Litbangkes mampu mengerjakan 1.700 sehari. Saya sudah banyak, itu berarti banyak mesin PCR itu di Litbangkes. Tetapi kenyataannya hasil tidak keluar dalam waktu sehari. Jadi ada gap di sini. Nah, saya ingin melihat bahwa kita perlu belajar dulu nih, what happened in the 2 months gitu, tekniknya apa. Nah, kita sekarang tahu ternyata sumber reagensi yang mereka pakai dari CDC Amerika. Kalau kita punya CDC Amerika, mereka akui mereka ada masalah dengan kualitas kontrol. Jadi ini bukan sekedar asal ada kit
mereka bisa jalankan. Bukan, ini bukan plug and play ya, jadi tinggal di plug langsung keluar, enggak. Dari mulai teknisi, mulai supervisor, sampai kepala laboratorium betul-betul mengetahui bahwa ada rentengan prosedur, mulai dari pengambilan sampel, pra-analitik, analitik, post-analitik, dan itu harus sesuai dengan standar semua. Jadi misalnya begini, ini virus RNA itu sangat mudah degradasi. Jadi kalau dari awal spesimennya terlalu lama sampai ke laboratorium, artinya nanti RNA sudah hilang, sudah degradasi. Jadi kita bisa mengatakan banyak false negatif. Gitu. Nah memang sekarang kita lihat ada perbaikan, tapi kalau misalnya nanti kita harus perluas ke laboratorium yang lain, kita perlu pastikan juga, pertama, kompetensi teknisi, kedua, keselamatan teknisi jangan sampai terabaikan, karena kita pengen cepat, malah akhirnya teknisi yang terinfeksi. Terus yang ketiga, kita pastikan materi yang dipakai untuk pemeriksaan itu ada kontrolnya, kontrol positif, kontrol negatif. Ya. Jadi jangan sampai kita menghasilkan banyak sekali false positif. Terus yang berikutnya mengenai mana nih prioritas mana nih? Karena kalau 44 lab ini sesuai di Indonesia Raya. Nah, di sini pentingnya modeling. Dari modeling kita bisa prioritas daerah mana yang perlu banyak laboratorium, sehingga kita bisa melakukan screening secara efektif. Jadi jangan disebar rata. Misalnya kita punya katakan 10.000 test kit, lalu dibagi 44, enggak seperti itu. Jadi harus betul-betul kita lihat mana yang perlu didahulukan. Dan juga nanti terkait dengan training. Makanya ini kalau menurut saya ya, kita perlu ada buat joint komisi independen. Pertama untuk audit dulu. What happened in the 2 months? Pastikan dulu kita beresin masalah-masalahnya, lalu bentuk protokol, satu protokol ini yang disebarkan ke seluruh lab yang memang mampu untuk melakukan itu. Karena saya tidak ingin kita nanti perbanyak laboratorium, tapi mereka melakukan kesalahan yang sama seperti yang mungkin Litbangkes pernah lakukan. Saya nggak mengatakan kesalahan mutlak di Litbangkes, tapi mungkin bisa jadi transportasi dari daerah ke Litbangkes yang bermasalah. Makanya kita harus tahu misalnya, apakah suhunya di rumah sakit pengirim sampai di Litbangkes itu masih 4 derajat misalnya. Karena kita tahu di Indonesia itu kalau kita kirim overnight service, belum tentu itu overnight service beneran. Nah, makanya kita harus ketat. Kalau misalnya 16 jam sampai di lab itu betul-betul 16 jam. Suhunya juga seperti apa. Hal seperti ini yang perlu kita lihat. Dan kalaupun nanti Eijkman melakukan, Eijkman juga harus transparan. Eijkman harus mengatakan berapa banyak tes yang mereka lakukan, bagaimana kasusnya, karena nanti berbeda apakah ini asimptomatik atau ini kasus yang sudah berat. Dan mereka harus juga mengatakan, mereka sudah kerjakan sekian tes, hasilnya positif berapa, yang negatif berapa, yang masih berjalan berapa. Karena saya begini, jangan sampai kita menyalahkan orang lain, tapi begitu kita mengerjakan, kita juga seperti mereka, nggak mau istilahnya terbuka. Gitu. Karena saya pernah mengatakan ke wartawan, kita begini, minta tolong itu bukan aib. Jadi kalau misalnya ada masalah, nggak ada salahnya kita minta tolong. Nah, disitulah pentingnya transparansi, karena kita tidak lagi bicara dengan nama institusi, tapi kita bicara keselamatan rakyat kita. Ya, jadi mungkin itu yang perlu dipastikan. Ilmuwan kita banyak kok, tinggal kemauan kita untuk betul-betul segera memobilisasi ini ilmuwan kita untuk mereview bareng-bareng dengan cepat. Nah, mungkin itu perlu waktu. Makanya di sini kalau saya pribadi dan beberapa teman, ini kan kita mau ada mudik nih dalam waktu dekat. Bisa nggak itu ditunda? Karena kita perlu waktu untuk beresin masalah diagnostik ini. Karena kalau ini ternyata belum beres, sementara orang udah kemana-mana, saya nggak bisa berpikir logis lagi, ini udah emosi lagi nanti akhirnya. Jadi ini yang kita harus betul-betul ditanggapi dengan cepat. Kita tidak pernah kekurangan ilmuwan yang baik, cuma ya bagaimana manage mereka itu supaya bisa termobilisasi dengan terarah. Mungkin itu kali ya. Nurul, saya mau tanya. Nurul? Ya, saya ingin bertanya ya kepada teman-teman panelis yang lain. Kalau misalnya kita mulai dengan untuk dapat data dengan screening, bukan ngomong laboratorium ya. Ini laboratorium pada orang yang sudah suspek ataupun kontak atau apa ya. Tapi maksud saya kalau kita screening dulu, karena sekarang itu pengetahuan di dalam masyarakat masih sangat rendah. Kalau saya batuk pilek dan sesak sekarang, apakah saya ada itu? Bisa nggak kita ada metode screening? Saya baca misalnya Cina dalam 15 menit bisa. Ya. Apakah kita tidak bisa lebih maju di dalam berpikiran tentang deteksi ini dibanding dengan tahun 2009, pengalaman kita 2009. Mestinya kan sekarang ada tuh cara screening yang cepat, rapid test dan sebagainya. Mestinya
kita sebagai bangsa bisa beli dari mana yang bisa terpercaya, yang sudah melakukan. Kemudian sistem-sistem yang seperti dilakukan misalnya University of Washington dengan drive-thru examination, apakah itu bisa dilakukan? Saya kira ada banyak metodologi atau teknologi untuk deteksi yang sudah lebih modern sekarang. Saya kira itu kita sebagai bangsa perlu pelajari, dan di Indonesia sudah cukup banyak ahli kita. Ya. Mungkin Pak Ahmad bisa memberi tanggapan sedikit Pak mengenai rapid testing itu, seperti kemarin juga sudah sempat dibahas. Ya betul. Terima kasih Bu Naf. Itu penting juga ya kalau kita bicara mungkin screening ke massal, ke masif. Secara teknologi ada Bu, itu berbasis antibody. Jadi biasanya orang ketika terinfeksi dengan virus, ya tahu akan membentuk antibody. Nah hanya saja kita perlu lihat juga nanti dari sisi window-nya Bu. Jadi ini mirip seperti dengue. Perlu waktu sekitar 3-4 hari untuk antibody itu develop. Jadi ada kemungkinan memang false negatif. Karena bisa jadi antibody belum develop ketika di screen saat itu dia masih negatif. Akan tetapi regardless, kalau menurut saya pribadi, walaupun katakan dia akan miss 80% cases, katakan, tapi 20% untuk Indonesia Raya itu banyak, Bu. Banyak, benar. Jadi kita tidak perlu juga harus mengatakan harus spesifik 90% enggak. Kita cukup bisa mulai 10% aja, Pak. Itu sudah sangat membantu. Saya setuju. Nah, ini tinggal sangat setuju. Masanya begini, Bu. Ini kan Litbangkes sekarang gudangnya sampel. Saya itu pengen bisa nggak itu kita cross-check. Jadi dengan teknologi baru ini kita bisa validasi dengan pasien kita. Nah, ini perlu transparansi dan willingness yang kencang oleh pemerintah supaya bisa dilakukan. Jangan sampai kita juga beli-beli aja, tapi ternyata setelah kita tes dengan kondisi di kita, ternyata gagal gitu. Itu bukan masalah teknis itu menurut saya. Saya sebagai ilmuwan tahu persis, teknis easy part. The hard part is the non-technical issue. Nah, ini yang kita perlu banyak dukungan dari teman-teman sekalian. Saya kira, makanya saya optimistis bahwa ini dilihat sebagai bencana. Berbeda dengan misalnya dulu waktu HIV/AIDS semua mesti disembunyikan karena malu. Tetapi kalau ini dideklar sebagai bencana, everybody mesti bisa ikut serta. Jadi kalau menurut saya kita berikan saran ini kalau mau diterima oleh BPNB, Badan Penanggulangan Bencana ini, bahwa inilah ada banyak sekali yang swasta yang bisa terpercaya dan bisa dilibatkan dengan teknologi yang lebih sederhana dan lebih cepat dan sebagainya. Menurut saya semua bisa. Siapa yang punya kemampuan itu dan mau membantu, negara kita terlalu besar. Tidak bisa hanya 44 laboratorium. Ya, tidak bisa. Dan sampai sekarang saya getar-getar oleh karena justru di daerah itu yang pengetahuannya sangat-sangat minim. Dan orang lalu lintas dari luar mobilitasnya itu tinggi sekali. Jadi saya pikir perlu ada perubahan di dalam policy, di dalam sikap dari pemerintah, dari sikap, dan kita harus berani untuk ngomong seperti itu. Ya, saya setuju sekali Bu. Dan ini saya pikir unfortunate, tapi Raju waktu itu bilang ini kita seperti reset button. Ini waktu yang tepat untuk berpikir ulang bagaimana kita memanage sistem kesehatan kita. Desentralisasi itu memperkuat daerah ke ujung Papua, ke ujung Banda Aceh di sana di Sabang. Nah, jadi bukan cuma di pusat, di Jakarta dan di kota-kota besar. Ya, saya setuju sekali, Bu. Ya. Terima kasih Bu Naf dan Mas Panji untuk masukannya. Mungkin bisa dilanjutkan pembahasannya oleh Raju. Jadi karena ini sudah bencana, tadi kata Bu Naf, sebenarnya private sector itu memiliki ruang untuk berkontribusi. Kira-kira apa sih yang bisa dikontribusikan dari private sector? Mungkin private hospital atau mungkin private sector yang lain. Menurut Anda gimana, Raju? Ya, thank you, Nurul. Jadi kalau buat saya sekarang dari segi private sector, yang utama itu mungkin adalah continuity, ya, kelangsungan bisnis itu sendiri. Jadi wajar saja kalau misalnya private sector tadi bersama-sama memberikan semacam guideline, tapi consolidated ya, jangan masing-masing. Mungkin melalui asosiasi masing-masing atau melalui Kadin.
Dan ini harus sinkron karena tidak ada gunanya juga memberikan guideline berbeda-beda. Misalnya yang satu mengatakan tidak perlu ada public event, tapi yang lain minta public event, itu juga tidak bermanfaat gitu. Nah, ini disampaikan ke pemerintah supaya ini bisa diadopsi menjadi guideline, dan guideline tadi ini lebih ke arah jangka pendek untuk mengatasi persoalan pada saat ini. Kemudian untuk jangka 3-6 bulan ke depan juga sampaikanlah kebutuhan-kebutuhan apa yang diperlukan ke pemerintah. Saya ambil contoh itu misalnya untuk industri farmasi. Industri farmasi itu sudah, karena ini juga kembali akan menyangkut kepada kesehatan. Berikanlah worst case scenario-nya. Kalau sampai tidak bisa mendapatkan bahan baku untuk bikin obat-obat tertentu itu bagaimana? Apakah mulai sourcing dari sekarang? Apakah ada perlunya BPOM aktif untuk mempercepat perizinan apabila terjadi pergantian material, karena mengganti material di obat itu kan memerlukan izin yang panjang kalau source-nya berubah dari misalnya satu negara ke negara yang lain. Kemudian pemerintah juga harus mau menerima ya usulan-usulan ini. Contoh saja ya, sampai hari Jumat kemarin itu masih banyak kantor-kantor pemerintah mengadakan rapat yang besar, dan pada saat private sector yang diundang tidak datang itu dimarahin. Kenapa tidak hadir? Ini kan bicaranya penting tentang, saya akan bicara tentang COVID-19. Nah, ini seharusnya kan ada semacam protokol juga untuk gathering-gathering besar. Tadi kita udah bicarakan juga itu. Di pemerintah sendiri juga perlu memikirkan untuk split operation. Jadi apakah perlu semua PNS masuk pada hari yang setiap hari, gitu, atau dirotasi separuh minggu ini, separuh minggu depan. Karena kita tidak hanya bicara soal lingkungan kerja ya, tapi juga kita bicara perjalanan menuju ke tempat kerja. Kita nggak tahu apa yang terjadi dalam perjalanan tersebut, dan kita sampai tempat kerja, tempatnya sudah dibersihkan ya, tapi dalam perjalanan ternyata something else gitu. Nah, secara keseluruhan ya ini ada dua hal. Yang pertama saya ingin sampaikan itu adalah kita ini jangan ofensif lah saat ini. Kita defensif. Kita defense dulu baru offense. Kalau kita lihat pada awalnya kan pemerintah kita tanggapannya itu seperti ofensif, langsung memberikan insentif untuk travel, promosi travel gitu. Padahal yang dibutuhkan bukan itu. Yang dibutuhkan itu memperkuat di dalam dulu dengan insentif-insentif yang sekarang sudah mulai diberikan gitu. Kalau sesudah hampir 2 bulan ya, insentif sekarang baru menyadari. Nah, hal-hal seperti ini jangan terjadi lagi. Karena apa? Kalau kita tidak mulai mengisolate diri kita sendiri, besok kita yang bisa diisolate oleh orang luar. Gitu. Kalau sampai Indonesia nanti dinyatakan wah ini negara berbahaya, tidak menerima orang dari Indonesia atau barang dari Indonesia, kita itu tambah kacau. Kita ambil contoh Amerika. Amerika berani menyatakan tidak ada penerbangan dari EU gitu. Kemudian kemarin itu Singapore Airlines, walaupun Singapore Airlines itu perusahaan milik pemerintah, tapi mereka mengambil keputusan eksekutif corporate decision untuk tidak terbang ke Amerika lagi. Nah, implikasi ekonominya besar, tapi kan mereka tidak memikirkan dari segi ekonomi saja, tapi memikirkan dari segi kemanusiaan. Nah, untuk jangka panjang, usulan dari private sector ini adalah bisa, ya yang tadi kita katakan juga, ya ini kocok ulang ini, kalau main kartu ini bisa kocok ulang. Dan ini kejadian seperti ini bisa terjadi lagi ke depan. Jadi di mana poin-poin kelemahan kita, misalnya dalam perizinan, tadi bicara soal investasi dan sebagainya, kita masih banyak sekali yang kita bisa rubah gitu. Nah, ini mungkin waktunya menjadi cambuk untuk melihat bagaimana memperkuat fondasi kita itu ke depan. Begitu, Nur. Terima kasih. Okay. Thank you so much, Raju. Dan saya beri kesempatan untuk Deka untuk menjawab terkait protokol-protokol untuk perjalanan dan protokol yang sekarang ini sudah ada di Indonesia, terutama terkait lab. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Dek? Menjawab pertanyaan. Terima kasih, Nurul. Jadi tadi juga ada salah satu pertanyaan yang tentang ketersediaan alat pelindung diri, masker itu gimana. Jadi memang banyak ya. Jadi yang sekarang pun yang sedang coba kita lakukan adalah untuk walaupun kayaknya sudah ada juga mappingnya 44 jejaring lab itu, tapi kita juga pengen lihat kapasitasnya sekarang. Mungkin nanti akan diskusi lebih jauh dengan Pak Bimo dan Mas Ahmad dan
Mbak Naim tentang kapabilitas teknisinya, tentang reagennya segala macam, terus alat pelindung diri yang ada, ruang isolasi dan sebagainya, itu perlu kita assessment semua dan terutama oleh tim gugus tugas sekarang. Dan termasuk menurut saya juga diskusi tadi sudah disampaikan, diskusi dengan kepala daerah oleh Bu Naf tadi, diskusi dengan kepala daerah dan pihak swasta kesehatan. Jadi tadi ada salah satu pertanyaan yang bilang apa peran rumah sakit swasta gitu. Jadi kita juga perlu diskusi dengan mereka untuk intinya ini kita punya masalah dan we are doing as much as possible, dan apa yang masing-masing pihak bisa kontribusi begitu. Yang kedua, yang terkait sama riwayat perjalanan dari Bali dan gimana, jadi gimana protokolnya atau guidance-nya. Jadi ada beberapa data yang kita perlukan ya, balik lagi ke data. Jadi termasuk data kasus, data kematian, data turis untuk masing-masing daerah di Indonesia. Dan dengan itu salah satu yang kita bisa lakukan adalah membuat daftar daerah berisiko tinggi di Indonesia, dan jika seseorang mempunyai riwayat perjalanan ke tempat-tempat tersebut dan punya gejala, mereka direkomendasikan untuk tes misalnya. Tapi kita juga harus, seperti tadi Mas Panji bilang, harus juga melihat data kapasitas sistem kesehatan. Apakah kita bisa mengetes, dan kalau dites itu kita bisa merawat gitu. Saya kasih contoh di Inggris sekarang, ada beberapa orang yang setelah dites confirm pun mereka suruh di rumah mungkin, karena sekarang sudah hampir 900 yang confirm case di Inggris, terus di beberapa di beberapa tempat di negara lain juga. Jadi kapasitas rumah sakit yang bisa menangani itu juga perlu kita pikirkan untuk kemudian apa yang direkomendasikan. Dan untuk tadi menyambung sedikit yang dari Bu Naf dan Mas Ahmad tadi, kita sudah mengirim memo Bu ke kantor staf presiden dan kepala BNP terkait sama massive screening ini, dan kita juga akan coba follow up dan memberikan masukan. Jadi untuk perspektifnya, yang di Korea itu salah satu best practice sekarang, mereka sudah berhasil sekitar 230.000 orang di screening. Caranya adalah yang seperti Bu Nam tadi bilang, drive-thru. Amerika itu ngikut Korea juga, Inggris juga sekarang ngikut drive-thru Korea juga. Tekniknya adalah orang pakai mobil datang ke tempat drive-thru. Jadi bayangan saya bisa jadi kita bikin drive-thru ini di satu provinsi satu dulu misalnya. Nah, orang bisa pakai mobil ke sana, jadi lebih sedikit untuk terpapar dengan berinteraksi dengan yang lain. Setelah itu di stasiunnya bisa di-swab, diambil contohnya, dan dari situ dimasukin ke medium dan dikirim ke lab. Nah, masalahnya kemudian sekarang ya syukurnya udah boleh jejaring lab ini, nah, jadi tinggal kita memperkuat ini dan bagaimana bisa tes itu bisa cepat. Kalau di Korsel dia cuma 1-2 hari bisa keluar, dan gimana kita bisa menge-backup itu. Mudah-mudahan yang disampaikan Pak Bimo tadi, kita bisa mengaktifkan jejaring lab ini dengan baik dan menjaga kualitasnya sehingga kita bisa menjalankan screening seperti ini juga, dan hopefully setelah kita meriset button ini, kita bisa mempunyai data yang lebih bagus beberapa hari ke depan dan bisa melakukan modeling, dan dari situ pun kita bisa melakukan tadi menjawab pertanyaan apa yang bisa kita lakukan, apa yang pemerintah harusnya lakukan lagi. Nah, yang terakhir yang saya ingin tanggapin adalah, saya cuma pengen menanggapin yang menambahkan tadi yang di tengah keterbatasan, tadi ada pertanyaan di tengah keterbatasan data bagaimana pemerintah selanjutnya. Nah, yang jelas hopefully dengan jejaring lab yang ada sekarang, semoga bisa cepat diaktifkan, dikasih reagen, dikasih training teknisi seperti Mas Ahmad tadi bilang, dan dijalankan massive screening itu, dengan juga memperhatikan kapasitas sistem kesehatan kita di daerah dan di nasional, dan mudah-mudahan kita bisa meng-clearkan itu yang sekarang banyak status-status yang khusus Indonesia saja, orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan, terus sedang menunggu hasil. Di DKI aja itu kemarin share dari Pak Bambang, itu sekitar mungkin 800 Bu, yang kayak begitu statusnya. Di DKI aja.
Nah, itu yang belum jelas karena kita selama ini stuck di testingnya. Nah, hopefully kalau itu bisa di-clear, kita bisa tahu mana yang benar-benar COVID dan mana yang enggak. Dan kalaupun nggak bisa, karena mungkin kita harus persiapan training teknisi dan sebagainya, ada salah satu alternatif yang saya diskusi sama Mas Panji dan Mbak Naim juga, bahwa mungkin kita bisa asumsikan semua orang ini untuk sebagai kasus dan bagaimana modelnya jadinya. Apa yang harus kita lakukan gitu. Sebelum sambil menunggu lab untuk catch up dengan pemeriksaannya. Mungkin begitu dari saya, Nurul. Oke, thank you Deka. Mungkin ada satu pertanyaan. Sebenarnya ada pertanyaan tambahan, cuma karena waktu saya mohon maaf pada peserta yang pertanyaannya belum terjawab karena yang masuk lagi di luar pertanyaan yang tadi masih ada 25 lebih. Saya tidak mau sampai panelis ini juga nggak makan siang. Jadi satu pertanyaan lagi saja saya tambahkan untuk Pak Irwan. Ini ada khusus tentang komunikasi risiko pertanyaannya, Pak. Bagaimana pendapat mengenai statement Kementerian Kesehatan atau Jubir yang kemarin ada miskoordinasi dengan Pemda sehingga Pemda tidak mengetahui ada kasus yang positif di daerahnya, seperti itu. Oke, itu kalau nggak salah pertanyaan Tommy Tantomo bukan? Kayaknya ya. Tommy Tantomo kan anggota HCI juga. Oke. Itu kemarin memang kekeliruan ya, kekeliruan dari Jubir ya, yang sekarang baru saja dipromosikan dari Sesdikjen menjadi Dirjen P2P, ya kan? Dia seorang kolonel purnawirawan dan sekarang menjadi Dirjen dan dipercaya menjadi Jubir. Celakanya beberapa statementnya ngaco, ya kan? Dibilang bahwa SARS-CoV-2 itu berbeda dengan virus yang ada di Wuhan itu ya. Jadi udah meleset. Yang ini dia justru menyatakan bahwa pemerintah melanggar Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 yang menyatakan bahwa pemerintah pusat harus memberitahu pada pemerintah provinsi, pemerintah daerah ya. Itu ada di dalam pasal undang-undang itu. Dan saya kira kekeliruan dari juru bicara ini sudah dikoreksi oleh Pak Muldoko KSP ya. Tapi lucu sekali kalau dia dipercaya sebagai juru bicara tapi kenyataannya jawabannya melenceng gitu. Oke, itu aja. Oke, terima kasih. Jadi saya rasa mohon maaf lagi-lagi untuk jawabannya. Oh, Bu Naf, silakan. Ya. Ini apa yang ada dalam baru ditanyakan kepada saya, apakah benar karena kita daerah tropis maka virus ini jadi itu limiting factor untuk virus. Ini saya lihat Raju langsung ketawa, but I think it's very important. Jelas kalau seperti dulu HIV dibilang karena kita beragama jadi nggak bakal ketularan. Ternyata mungkin bahwa karena banyak yang disunat, sebagian besar di Indonesia laki-lakinya disunat, maka penularannya terhambat, gitulah ya, jadi dikurangi. Apakah benar temperatur tropis itu mempengaruhi ini? Saya kira itu satu. It's a denial. Hanya denial. Ada yang mau merespon mungkin? Ini pertanyaan atau bagaimana, Bu? Bawang di Iran sama di Arab itu apa kurang panas, Bu? Apa? Di Iran sama di Arab Saudi apa kurang panas? Iya. Enggak, Pak. Beda geografis lokasinya, Pak. Ya, Mas Panji, silakan, Mas. Ya, ini kebetulan sekali beberapa hari yang lalu saya ditanya oleh dari Jakarta Post ya, pertanyaan yang sama, apakah temperatur akan mempengaruhi transmisi? Dan menyertai pertanyaan itu, Mas Ari mengirimkan beberapa artikel yang menunjukkan sebenarnya memang ada perbedaan transmisi antara tempat-tempat yang suhunya berbeda. Ada yang menunjukkan memang bentuknya itu seperti U terbalik ya. Tapi dia menunjukkan di situ range suhunya tuh luas sekali dari -20 sampai 25 derajat Celcius begitu.
Puncaknya di sekitar 5 derajat Celcius. Cuma dari pola itu pun, walaupun ada penurunan sedikit, semuanya tetap di atas 0, Bu. Jadi artinya walaupun suhunya tinggi, tetap ada penularan. Nah, jadi saya bilang begini, sebenarnya suhu, temperatur, kelembaban itu pentingnya di mana sih, gitu kan ya? Dia kan mempengaruhi viability dari virus. Nah, sebenarnya si virus perlu bertahan berapa lama untuk menular ke orang lain? Nah, ini adalah masalahnya, dia menular lewat mana? Nah, kalau kita, dia bisa menular secara more or less direct ya, langsung begitu saya ngobrol dengan Ibu, dengan Nurul, begitu kan, saya sakit langsung ketularan. Apa di situ temperatur dan kelembaban berperan penting? Saya pikir tidak, karena dia dekat begitu kan, tidak perlu berlama-lama. Yang penting itu kalau dia indirect lewat permukaan. Dan pertanyaannya seberapa banyak penularan terjadi lewat jalur indirect. Saya pikir itu cukup penting jalur indirect, tapi tidak sepenting jalur direct. Apalagi orang Indonesia ngumpul-ngumpul ke pasar, arisan, begitu, lebaran, begitu kan. Jadi saya pikir ya oke lah, kalau suhu Indonesia lebih dingin, mungkin penularannya lebih buas begitu. Cuma yang sekarang pun tidak akan berhenti hanya karena Indonesia hangat gitu. Jadi kita jangan terlalu menenangkan diri sendiri, Indonesia kan tropis begitu ya. Kalau saya boleh nambahin dulu. Ya, Deka. Silakan, Mbak. Ya. Jadi saya cuma mau nambahin, tapi bukan not necessarily terkait ke suhunya, tadi sudah direspon, tapi terkait ke virusnya. Seperti disampaikan tadi, virus ini, Mas Panji, kan virus ini berevolusi terus. Jadi kita nggak tahu virus di Indonesia ini seberapa ganas atau seberapa mild gitu. Nah, kita juga coba untuk dengan sekarang dibuka di lab selain Litbangkes ini, harapan kita adalah salah satu yang ingin kita usulkan adalah untuk melakukan saya juga nggak tahu bahasa teknisnya, cuma semacam analisis genom. Intinya biar kita tahu ini separah apa. Apakah kita lebih mirip ke Wuhan, apakah kita lebih mirip ke Italia yang ganas sekali, apakah kita lebih mirip ke India yang agak mild gitu. Nah, jadi in addition to lingkungan virusnya, kita juga perlu tahu ini sebenarnya musuh kita ini, khusus musuh Indonesia, virus corona SARS-CoV-2 Indonesia ini kayak gimana ininya. Nah, saya pikir ini akan sangat relevan untuk kepala BNPB yang sekarang jadi kepala gugus tugas. Jadi kalau dalam bahasa beliau kita tahu ini kita lawannya siapa nih, musuhnya gitu kan. Musuhnya siapa ya? Iya. Ya. Thank you, Deka. Terima kasih banyak pada semua panelis dan semua peserta. Tadi peserta kita full house sampai 100. Mohon maaf kapasitasnya memang hanya 100. Mungkin ada beberapa peserta yang tidak bisa masuk dan mungkin harus mendengar dari recording. Mungkin saya bisa simpulkan sedikit dari diskusi kita hari ini yang sangat insightful, bahwa memang penekanannya adalah COVID-19 ini sudah diumumkan pandemik, it's happening now, harus dihadapi. Indonesia sudah tidak bisa lagi mengignore adanya pandemik ini. Dan sebenarnya sudah ada pengalaman dan persiapan sebelumnya. Indonesia sebenarnya punya kemampuan untuk menghadapi COVID, tapi memang pendekatannya harus One Health, Public Health Approach, dan harus direspon dengan baik. Pembelajaran dari apa yang sudah terjadi sebelumnya adalah kita masih butuh data yang lebih lengkap, perlu ada transparansi, perlu ada desentralisasi lab, perlu ada komunikasi yang baik dengan Pemda, semuanya harus dijalankan. Dan kebijakan-kebijakan seperti social distancing juga harus diterapkan sedini mungkin apabila kita ingin mencegah sistem kesehatan kita yang terlalu padat atau terlalu penuh karena tumpukan pasien. Dan melihat dari arah kebijakan pemerintah saat ini yang sudah mulai menunjuk BNPB yang menganggap COVID-19 ini sebagai bencana dan ada gugus-gugus tugas yang akan melaksanakan tugasnya masing-masing, diharapkan Indonesia mengarah pada penanganan pandemik yang sesuai. Dan memang tadi penekanannya bahwa it's gonna be painful, tapi hopefully short-term pain akan memberikan long-term gain. Dan dari private sector pun, bisnis dan ekonomi semuanya perlu dipikirkan mitigasi risikonya. Banyak yang bisa kita lakukan sebagai individu, sebagai keluarga, sebagai pegawai, sebagai pemilik usaha.
protokol-protokol sudah banyak dikeluarkan oleh pemerintah, oleh World Health Organizations. Mungkin tidak bisa dijawab semuanya hari ini, karena sebenarnya jawabannya kalau kita cari mungkin sudah ada di website-website resmi. Dan yang terakhir, pentingnya komunikasi krisis yang baik, karena dampak sosial ekonomi menghadapi pandemi ini lebih berat daripada dampak kesehatan COVID itu sendiri. Pertukaran informasi yang baik harus berjalan supaya masyarakat tidak panik, memberikan respon yang logis, dan kita dapat bersikap sesuai dengan apa yang diharapkan. Saya rasa demikian. Terima kasih banyak sekali lagi untuk para panelis sudah meluangkan waktunya lebih hampir 20 menit, dan juga para peserta, masih ada yang bertahan 88 peserta. Selamat makan siang, selamat hari Sabtu. Mudah-mudahan. Namaste. Terima kasih. Oh, kalau saya pakai smoke aja deh. Mungkin Nurul, the first of a series of webinar ya. Mungkin kita ini menurut saya quite successful. Terima kasih kepada semua panelis dan partisipan. Saya sebagai Presiden Harvard Global Indonesia sangat bersenang sekali bahwa kita bisa membicara tentang hal yang sangat relevan dan sangat penting, dan mudah-mudahan pembagian daripada know-how dan pengalaman ini menjadi berguna untuk kita semua dan membangun negeri menghadapi COVID-19. Terima kasih. Terima kasih sama-sama.